kekasihnya. Wiryadianto tewas bersimbah darah oleh pelaku KDS. Peristiwa berdarah ini dilatar belakangi sakit hati pelaku terhadap korban yang dianggap menyinggung kekasihnya saat tengah live TikTok beberapa hari sebelumnya. Kekasih pelaku ini biduan dangdut bernama Sabrina Willa Elvareta. Saat live dini hari, beberapa netizen memang berkomentar, salah satunya korban yang mengomentari fisik Sabrina secara tak senonoh. Memang kalau kita berbicara tanggal 31 Mei 2025 di Kecamatan Gambiran, wilayah hukum Polresta Banyuwangi, ada kejadian dugaan terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh terduga tersangka, dalam hal ini KDS, yang memang dilakukan secara diduga sengaja. Dalam hal ini menggunakan senjata tajam yang kemudian menghunuskan kepada dada korban sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Untuk saat ini pelaku sudah kami amankan dan sudah kami tetapkan tersangka. Iya, Pak Kasat, apakah memang pelaku ini sudah berniat untuk menganiaya korban karena sudah membawa senjata tajam? Iya, betul. Jadi pelaku menganiaya dengan menggunakan senjata tajam yang berjenis karimbit, yang kemudian setelah melakukan penusukan terhadap korban sempat dibuang di sungai sekitar TKP dan juga sempat ada melakukan percobaan untuk melarikan diri, namun yang bersangkutan akhirnya menyerahkan diri ke aparat kepolisian. Baik, Pak Kasat, bagaimana cara pelaku kemudian melacak netizen? Pacar pelaku atau teman dekat pelaku, yang kemudian dari pihak korban ada komentar yang berkaitan dengan muatan seksis atau asusila yang membuat ketersinggungan, kemudian terduga pelaku mencari atau menelusuri identitas daripada pemilik akun yang kemudian setelah diketahui dijanjikan untuk ketemu beberapa hari. Setelah bertemu, yang seharusnya di sana adalah momen klarifikasi, namun ternyata pelaku langsung melakukan serangan terhadap korban. Ini yang mengakibatkan korban mengalami serangan yang fatal, yakni selain ditendang juga ditusuk di dada di sebelah kanannya, hingga kehilangan banyak darah dan meninggal di TKP. Iya, jadi pelaku dan korban ini tidak saling mengenal sebelumnya, ya Pak Kasat? Untuk korban dan pelaku diduga saling mengenal. Ini informasi yang sedang kami dalami karena memang ada dugaan saling mengenal sehingga kami masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi lebih lanjut. Sehingga apakah ada motif lain, termasuk juga saksi-saksi yang lain yang sedang kami masih dalami hingga saat ini. Tapi dari pengakuan pelaku pada saat di lokasi, apakah memang itu masih kami lakukan analisa dan pendalaman. Tapi untuk motif yang memang saat ini bisa kami ketahui adalah berkaitan dengan ketersinggungan pelaku saat pacarnya dikomentari secara fisik pada saat live TikTok oleh korban. Ini yang membuat motif utama dan motif awal yang memang sampai dengan saat ini bisa kami ketahui. ya komentarnya tersebut apakah memang mengarah kepada pelecehan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk komentar yang dikatakan oleh korban di live TikToknya pacar pelaku berkaitan dengan menunjuk daripada salah satu organ tubuh, bagian vital, yang memang muatannya indikasinya ada masalah seksis ataupun juga asusila. Baik, berarti ini melecehkan begitu ya Pak? Ya, melecehkan. Dianggap melecehkan oleh korban, mohon maaf, oleh pelaku dan juga pacar pelaku. Sementara itu Pak Kasat, apakah kekasih pelaku berkaitan dengan terduga pelaku ini masih kami dalami apakah memang mengkonsumsi zat atau obat-obatan terlarang. Saat ini masih dilakukan tes urin dan juga berkaitan dengan cek kadar alkohol, apakah memang ada alkohol pada saat sebelum melakukan kejadian tersebut. Apakah ini konstruksi hukumnya dimasukkan ke dalam pembunuhan berencana? Beberapa hari sebelum pelaku ini merencanakan bertemu dengan korban.
yang terus kemudian memang diduga senjata tajam ini sudah dipersiapkan oleh pelaku ketika sesaat bertemu korban akan langsung menghunuskan senjata tajam ini. Itu makanya kami masukkan juga terkait dengan delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Periksa semua saksi-saksi yang ada di lokasi dan yang melatar belakangi kejadian ini, termasuk pacar atau teman dekat pelaku, dan juga beberapa orang yang memboncengi pelaku pada saat kedatangan yang bersangkutan ke TKP saat menemui korban.